Selamat sore pendengar dan pemirsa di kanal Pro 1 RRI dan di YouTube RRI Pro 1. Kali ini Eksekutif Talk bersama saya Widi Kurniawan dan tamu yang sangat menarik adalah Bapak ini Jenderal ini. Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Purwo Cahyoko MSI. Sehari-hari ngurusin narkoba. Kita akan bincang-bincang dengan beliau. Apa sih yang menarik? Kita ngomongin apa Rosi ya? Kali ini bersama perangi narkoba. Kalau dalam benak Anda kira-kira kalau ngomongin perangi narkoba itu apa? Ya harus say no to drugs, apapun itu, siapapun itu. Kalau bersama berarti kan semua elemen ya Widi. Jawa Tengah tanpa narkoba. Ya. Setuju ya? Setuju. Saya mau tanya sama Pak Brigjen Polisi Purwo Cahyoko Pak ya. Ini namanya apa sih Pak? Nama Purwo Cahyoko itu Pak? Nama pemberian dari orang tua, barangkali itu memiliki arti. Purwo itu bahasa Jawanya itu adalah awal. Awal. Iya, awal. Kemudian Cahyo itu sinar. Cahyo itu sinar. Sedangkan Ko itu biasanya anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, sehingga orang tua saya dulu barangkali berharap anak laki-laki yang pertama yang memiliki sinar. Ya, sinar harapan, sinar harapan, semuanya lah. Semua sinar. Itu kalau ada bintangnya itu sinar. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun mengabdi di kepolisian Pak? Sampai di BNN? Saya mengawali karir di kepolisian itu sejak tahun 1988. Jadi 88. Saya lulusan Akabri tahun 1988. Itu masih Akabri Pak ya? Waktu itu masih Akabri Pak Widi. Kemudian penempatan ya sudah pindah-pindah jabatan paling lama saya 2 tahun pindah terus. Berarti gitu. Seluruh Nusantara sudah Pak ya? Iya, kalau Nusantara ini kalau Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan. Kalau di Sulawesi sifatnya hanya penugasan. Yang paling nyaman dari pulau-pulau itu di mana Pak? Hampir sama ya semua kalau kita melihat bagaimana kita kerja gitu, semua kembali atau tergantung kepada kita. Semuanya aman sebenarnya di Indonesia ini aman. Aman Pak ya. Aman. Kalau saya paling suka di Sumatera Pak. Oh gitu. Iya. Gimana kok bisa Sumatera? Karena barangkali punya kenangan terindah nih, jangan. Saya kebetulan suka makan durian Pak. Oh durian. Iya. Kalau di Sumatera tuh duriannya dijamin semuanya bagus Pak. Itu ya. Iya. Kalau di sini milih durian tuh kadang-kadang ini rasanya hanya pahit atau apa agak bingung Pak. Gitu. Tapi kalau di Sumatera semua duriannya rata-rata enak Pak. Itu pengalaman pribadi Pak. Baik pemirsa dan pendengar, Anda dapat juga bergabung nanti bersama kami di nomor telepon berapa Rosi ya? Di 024-8316-686 atau bisa juga lewat pesan singkat kami di 081-6666-886. Belakangnya 86 semuanya. 86 ya? 86. Ini saya kadang-kadang suka susah nih spellingnya ya. Maksudnya menjedakannya. 024. Kalau saya enaknya gini. 831. Ya 831. Gitu ya. 6686. Kan enak tuh ya. 024 831 6686. Kalau 83166686 kurang asik. Nanti kita tanya sama pendahulu-pendahulu kita ya Widi gitu ya. Jedanya ngikut. Iya. Jadi pemirsa dan pendengar, ada boleh ngomong soal narkoba di sini. Kebetulan ini ada pawangnya narkoba di Jawa Tengah, yakni Brigjen Polisi Dr. Andes Purwo Cahyoko MSI di 024 831 6686 dan di WA 081. Nah ini enak nih 6666886. Jadi 024 831 6686. Pak Brigjen, boleh cerita soal penanganan narkoba di Jawa Tengah? Baik Pak Widi. Di dalam rangka kita memerangi narkoba di Jawa Tengah, kita punya strategi. Itu ada yang namanya soft power approach, kemudian ada hard power approach, ada smart power approach, dan yang satu lagi adalah sinergitas. Nah, masing-masing kegiatan itu punya ciri khas atau memiliki khas tersendiri ya. Bagaimana kalau soft power approach? Soft power approach itu pada prinsipnya kita memberikan edukasi, mengajak kepada masyarakat untuk tidak mendekati narkoba atau bahayanya narkoba.
termasuk di dalamnya kita juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan memiliki daya tahan untuk dia mengatakan tidak kepada narkoba. Nah, sehingga di situ kita punya program yang namanya ketahanan anak dan remaja, kemudian ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, mulai dari desa bersinar, kemudian mewujudkan kampus bersinar, mewujudkan lingkungan yang bersinar maupun komunitas-komunitas. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam bentuk soft power approach. Termasuk di dalamnya kita juga melaksanakan rehabilitasi terhadap para korban maupun pecandu narkoba, itu kita lakukan rehabilitasi. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan hard power approach itu kita berupaya untuk mengungkap jaringan-jaringan yang ada di Jawa Tengah khususnya dan pada umumnya di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya kita menerapkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam rangka bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk memiskinkan para pengedar dan bandar, supaya ya apapun yang didapat dari narkotika itu langsung kita lakukan penyitaan, kita proses dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang saya sampaikan tadi adalah smart approach power. Jadi teknologi itu bisa kita gunakan untuk mengedukasi, memberikan informasi, termasuk di dalamnya kita untuk pengungkapan kasus juga bisa menggunakan teknologi informasi. Pak, kalau BNN ini kan sebenarnya termasuk baru, Pak ya? Iya. Agak baru lah dibandingkan instansi lain ya. Tahun berapa ya Pak dulu Pak ya? Kalau BNN itu kan diawali dulu pada tahun 1971 ya, tentang pelaksana dulu ya, pelaksana lakhar ya dulu. Lakhar untuk mengkoordinir beberapa instansi dalam rangka memerangi narkoba. Kemudian sejak Undang-Undang 35 2009 itu kita sudah menjadi lembaga tersendiri, yaitu badan yang vertikal yang mempunyai perwakilan-perwakilan baik di provinsi langsung di bawah presiden, Pak? Iya, langsung di bawah presiden. Kemudian mempunyai perwakilan yang bawahnya sampai provinsi, ya semua provinsi sudah ada, alhamdulillah 34 provinsi sudah ada. Kemudian di bawahnya lagi kabupaten kota, sementara ini belum ada semuanya, baru ada kurang lebih 176 BNK. Itu sifatnya vertikal atau seperti apa? Antara nasional, provinsi? Nasional, kemudian provinsi ke kabupaten kota. Itu langsung kepada kepala BNN. Berarti kalau yang di provinsi dapat memilih menentukan yang kota kabupaten itu Pak ya? Semua dipusatkan. Oke. Iya. Tapi mereka induknya ke provinsi, kabupaten kota Pak ya? Secara operasional, secara pembinaan, fungsi itu BNNK itu di bawah BNNP. Ketika ada polisi juga melakukan tugas, ada overlapping nggak kira-kira Pak? Atau pembagian sudah jelas? Saya kira tidak ada overlapping. Boleh Pak ceritakan Pak pembagian antara polisi dengan BNN itu Pak? Jadi untuk BNN itu kita mempunyai tugas satu di bidang pencegahan. Ya, pencegahan itu tadi yang kita melakukan pendekatan dengan soft power approach itu. Nah, kemudian juga kita punya tugas adalah pemberantasan dan kita punya tugas untuk melakukan rehabilitasi. Barangkali yang di bidang pencegahan sama pemberantasan di kepolisian juga ada. Nah, yang di bagian rehabilitasi barangkali yang di kepolisian nggak ada. Yang ada adalah yang di BNN mempunyai tugas fungsi untuk melakukan rehabilitasi. Itu. Nah, ketika dia sudah ada Pak, dibandingkan dulu progresnya penanganan narkoba ini, kalau kita kan bicara pada indikator Pak ya. Iya. Berapa sih jumlah pengguna narkoba, kejahatan narkoba, turun atau naik atau stabil atau stagnan Pak? Kasus narkoba ini hampir tiap tahun naik, ada kenaikan. Nah, memang narkoba ini suatu kejahatan yang ekstra ya, extraordinary crime.
di kita ini kan ada 3 kejahatan yang ekstra. Yang pertama teroris, yang kedua adalah korupsi, dan yang ketiga adalah narkotika. Narkotika tidak hanya Indonesia aja yang mengalami kondisi seperti ini, di negara-negara lain juga sama. Dan semua ada beberapa negara memang sepakat untuk memerangi bersama-sama. Tentunya ini menjadikan suatu artinya kejahatan yang betul-betul ekstra yang harus ditangani oleh semua orang, semua pihak. Karena bahayanya. Tapi dia naik terus Pak, naik terus ya. Dari data yang ada itu hasil penelitian, itu dari 2019 itu kita angka prevalensinya kemarin 1,8. Kemudian penelitian berikutnya tahun 2021 itu ada kenaikan 1,95% dari populasi. Iya, jadi yang 2019 1,8 ada kenaikan tinggi juga tuh Pak, 1,sekian. Iya, itu. Nah, yang agak berkurang itu angka penggunaan di desa. Kalau kemarin di desa juga ikut tinggi, tapi di 2021 ini ada penurunan di tingkat desa untuk penggunaan itu. Nah, mereka tuh kebanyakan Pak kalau pengguna narkoba tuh, mohon maaf Pak ya, masyarakat bawah, menengah atau atas Pak? Hampir sama ada. Sama ya? Ada, iya. Tidak mengenal itu. Atas itu kemarin yang di bintang film artis orang kaya masuk juga Pak? Iya, masuk juga itu. Iya, jadi strateginya apa kira-kira Pak? Kalau pendekatan seluruh segmen itu Pak? Eksekutif Talk. Ya, kembali lagi pendengar dalam Eksekutif Talk untuk sore hari ini. Dan kita tentunya juga masih dipandu oleh Widi Kurniawan, dan narasumber kita juga siap menjawab ya Widi. Pendengar boleh juga bergabung ya. Kalau ada silakan. Sudah ada. Sudah ada. Oke, langsung silakan. Ini saya mau bacakan dulu kali ini dari sebentar. Ada, dari Pak Yasin yang ada di Salatiga. Pak Yasin Salatiga. Pak, kenapa kalau artis yang ketangkep ujung-ujungnya rehabilitasi? Nanti saya tanyakan juga ini. Oke. Kemudian ada lagi Bu Rini. Bu Rini hanya mau menyapa Pak Widi aja. Selamat siang Pak Widi. Apa kabar Bu Rini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas. Siap. Oke. Ada satu lagi, tapi silakan dijawab dulu barangkali. Ada telepon yang masuk. Baik, kita akan langsung angkat. Cukup banyak antusias dari pendengar kali Semangat ini. Nih. Iya, ada Pak Suyarto yang ada di Semarang. Selamat sore Pak Yarto. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Widi, Bapak narasumber, Brigjen Profesor Purno Cahyoko, MSI. Selamat sore Bapak. Lengkapnya Brigjen Polisi Dr. Andes Purwo Cahyoko, MSI. Iya. Laki-laki yang begini bercahaya Bapak, nih. Tadi Bapak narasumber Bapak mengatakan hal, saya terkritik masalah hard power head atau pengungkapan. Karena apa Bapak? Karena motif penggunaan narkoba yang demikian kompleks. Itulah peredaran narkoba di negeri ini. Sudah banyak tak mengenal batas. Geografis, status sosial, jabatan, status ekonomi, usia dan sebagainya. Nah, barang haram itu telah masuk ke seluruh ruang. Dan di dalam waktu yang tidak terbatas. Kita pun sudah dikepung peredaran narkoba loh Pak. Yeah. Harapan kami Bapak, karena itulah pemerintah dalam hal ini, aparat penegak hukum tidak boleh main-main lagi pada barang haram ini. Baik. Polri, BNN, seluruh NI harus berjibaku menghentikan peredaran produksi sabu-sabuan narkoba itu. Mohon pencerahannya Bapak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, langsung saja Jenderal. Ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu ya. Iya. Semoga Pak, yang salah 3 tadi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, pada intinya kenapa kalau artis itu ujung-ujungnya direhabilitasi. Jadi sebenarnya rehabilitasi ini tidak hanya untuk artis. Kebetulan mereka public figure itu
apapun yang dilakukan pasti akan menjadi bahan pemberitaan yang sangat-sangat hebat ya, sangat-sangat katakanlah ya sangat berharga gitu. Sebenarnya semuanya itu adalah berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Sehingga dalam penanganannya adalah sebenarnya begini. Ketika polisi atau penyidik, baik penyidik di polisi maupun di BNN melakukan pengungkapan, seketika itu juga harus dilakukan asesmen. Nah, kita punya tim asesmen terpadu, yaitu di dalam kegiatan kita sehari-hari itu kita lebih menyebut dengan singkatan TAT, tim asesmen terpadu, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kemudian dari Dinas Kesehatan, BNN. Nah, kita lakukan asesmen untuk bisa menentukan terperiksa ini sebagai korban pecandu ya, atau dia sebagai pengedar maupun bandar. Ketika ditemukan di situ di dalam asesmen dia sebagai pengedar dan sebagai bandar, tidak ada hak untuk dilakukan rehabilitasi. Proses hukum dan kita berharap mendapat. Itu mudah Pak ya, membedakan ini pelaku, ini pengedar, ini bandar, iya, ini pengguna. Jadi kita lakukan asesmen tadi. Sebelum melakukan asesmen kita kan punya database, kemudian kita punya data-data yang lain. Oh, jadi ketahuan Pak ya? Oh ya, iya kita kan punya database ya. Kemudian ketika itu nanti kita lakukan pendalaman oleh jaksa, oleh kepolisian, oleh BNN sendiri maupun dengan dari Dinas Kesehatan dan tim rehabilitasi kita. Nah, ketika dia diputuskan bahwa dia korban dan dia pecandu, nah itu harus dilakukan atau direhabilitasi. Kenapa? Kalau mereka ini nanti dipidanakan, ini justru tidak akan cepat memberikan kesembuhan. Jadi korban ini adalah kita anggap adalah sebagai orang yang sakit. Orang yang sakit karena dia menggunakan obat terus. Nah, seperti contoh misalkan begini Pak Widi. Ketika kita sakit kepala, kita kan perlu obat itu, kita obatin. Ketika kita sembuh, kita kan sudah nggak perlu obat lagi. Nah, kita juga berharap para pecandu dan para korban ini kita obatin. Setelah itu dia tidak sudah sembuh, tidak menggunakan obat lagi. Kalau masyarakat tidak memerlukan obat itu lagi, tidak mau beli, ya otomatis kan bandar maupun pengedarnya kan juga sudah nggak ada pekerjaan lagi, sudah nggak laku. Kalau bandarnya kan pintar Pak, dipancing-pancing. Nah, itu iya, memang mereka diawali dari itu biasanya diajak. Apalagi kalau untuk anak-anak remaja biasanya kan ingin coba-coba. Rata-rata dari data yang ada yang kita lakukan pengamatan juga komunikasi itu mereka awalnya dari coba-coba. Tapi zat ini kan zat sangat adiktif. Jadi ketagihan gitu. Kalau sudah coba ya pengen lagi terus gitu. Dan anunya nambah. Gitu, Pak ngeri loh Pak sebenarnya Pak. Iya betul. Kan gini ya Pak ya. Ini kan pengalaman misalnya. Ada kawan di rumah mau masak pagi-pagi, ibunya tato cetek-cetek nggak bisa nyala kompornya, ternyata tabungnya hilang Pak. Tabungnya udah dijual. Jual sama anaknya gitu Pak. Nah ini kan kalau sudah nggak punya uang semua mau dijual Pak. Betul. Emang narkoba ini mengakibatkan beberapa dampak Pak ya, dampak sosial, kemudian dampak kesehatan, dampak ekonomi. Ya, dampak sosialnya itu mereka pasti ketika dia sudah tidak bisa membeli, dia tidak punya uang, ya dia pasti akan melakukan ya diawali dari yang kecil-kecil milik barang pribadi dijual, milik barang orang tuanya, kemudian nanti menginjak kepada pidana yang lain gitu ya. Itu dari dampak sosialnya. Dari segi ekonomi itu akibat narkoba ini sudah hampir 1 tahun itu 1,8 triliun itu negara untuk mengeluarkan uang yang berkaitan dengan rehabilitasi saja Pak atau semuanya? Ya semuanya Pak, mulai ya? dari yang tertangkap yang dimasukkan ke penjara itu kan juga perlu pembiayaan semua lah itu. Itu malah yang mengendalikan narkoba kadang dari penjara juga ya Pak ya? Ada sebagian ada yang dari sana, tapi sekarang alhamdulillah
lapas ini juga sudah mulai tertib, walaupun masih ada kecolongan dia ya, tapi bukan dari. Tapi sekarang sudah dipindah ke Nusa Kambangan, Pak? Itu yang bandar-bandar ya? sudah dipindahin semua sama Dirjen Pas itu punya kebijakan pindah semua ke lapas super maksimal gitu kan. Iya. Itu yang bisa nyebrang cuma Joni Indo tuh, Pak. Iya. Nah, jadi kembali lagi kan pertanyaan tadi itu. Jadi tidak hanya artis yang mendapatkan rehabilitasi, semua, apalagi sekarang SOP-nya itu adalah begitu ketangkap langsung dilakukan assessment. Oke, jadi pendengar yakinlah bahwa tidak saja artis yang rehabilitasi, masyarakat umum juga boleh, Pak ya. Iya. Pertanyaannya, membayar atau tidak, Pak? Insya Allah tidak bayar, tidak ada bayar. Ya. Tapi jangan bermimpi di rehabilitasi, ya Rosi ya. Jangan sampai. Mentang-mentang rehabilitasi makanya enak gitu kan? Iya. Jangan ya. Tapi tadi ada pertanyaan dari Pak Suyarto yang tentang pengungkapan itu tadi, mungkin bisa ditambahkan juga. Iya, terima kasih Pak. Tadi memang memberi semangat kepada kita aparat penegak hukum yang menegakkan tentang penyalahgunaan narkotika. Memang ini kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, yang memerlukan suatu kebersamaan. Jadi tidak hanya Polri, TNI, BNN, sehingga dalam hal ini Presiden pun juga sudah membuat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 yang mengatakan, yang mengamanatkan semua kementerian, semua lembaga BUMN, BUMD melaksanakan kegiatan yang namanya P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika. Nah, ada kewajiban di situ semua. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga di dalam rangka memerangi narkotika ini. Jadi kita semangat, kita tetap mudah-mudahan untuk semua aparat satu visi, satu misi untuk betul-betul memberantas. Tidak ada. Pak, kalau boleh tahu Pak, rata-rata pengguna awal narkoba itu usianya berapa Pak? Ada beberapa persentase ya. Ada yang diawali umur 14 juga 14 ada. Ya. Kalau umur 30 mulai itu jarang Pak ya? 30 mulai. Ada juga. Ya, persentase sekarang yang harus kita pikirkan bersama-sama itu generasi-generasi mendatang kita itu. Contoh anak-anak yang sekarang ini yang diharapkan nanti menjadi bonus demografi untuk tahun 2035 itu Pak Widi, betul-betul nantinya betul-betul harus bonus dari narkoba itu Pak. Harus bonus bukan jadi bencana. Betul. Nanti jadi beban repot itu, Pak. Pak, berarti umur 14 rata-rata terbanyak itu umur berapa Pak? Rata-rata yang baru mulai coba-coba narkoba itu. Dari rentang antara umur 17 ya. 17 sampai dengan umur 30. 30 Pak ya? Ya. 20 mungkin banyak Pak ya? Ya, 20 banyak. 20 banyak. Ya. Rosi, ini harusnya nih akan diintensifkan juga kalau siaran di Pro 2, Ros. Oh iya. Iya, kalau pendengar Pro 1 ini kan dewasa Pak. Iya, ini dijamin sudah baik-baik semua nih Pak. Insya Allah ya. Amin ya. Nah, pendengar Pro 2 yang harus menjadi kuat disasar lagi. Karena BNNP Jawa Tengah itu juga sudah ada siaran di Pro 2 juga. Nah, iya. Gayanya bisa gaya milenial juga. Gayanya gaya anak muda. Iya. Silakan Rosi, kalau ada pendengar lagi di nomor berapa Ros? Banyak, ada di 08166666886. Sudah masuk banyak. Oke, langsung silakan langsung bacakan. Aja. Baik, ini dari Bu Nur yang ada di Semarang Barat. Apa kabar Bu Nur di Semarang Barat? Pak, katanya sekarang narkoba ada yang bentuk cair, disisipin di makanan. Terus gimana cara orang tua mengecek anak-anaknya Pak? Oke, ada lagi? Ada lagi juga Pak Ediono yang ada di Bu Nur ya. Bu Nur itu bentuknya cair. Iya, Bu Nur tadi menanyakan untuk bentuk narkoba yang cair. Ini Pak Ediono. Selamat sore, bersama perangi narkoba.
persuasif, preventif, represif bagi individu atau juga kelompok yang terlibat narkoba. Kalau ada rehabilitasi, maka kasus-kasus narkoba tidak tuntas. Oleh sebab itu, ini siapapun narkoba ya. Iya. Oleh sebab itu, siapapun yang terendus dan tertangkap diproses hukum yang adil, dibuang ke pulau terkecil. Ini alirannya sama dengan aliran saya nih, Pak. Oke. Ada telepon ya? Ada telepon juga yang masuk. Ramai banget sore hari ini. Coba kita angkat. Ada Dina yang ada di Semarang. Halo, selamat sore. Halo, saya Dina dari Semarang. Mbak Dina, Mbak Dina profesinya apa Mbak Dina? Saya mahasiswa. Mbak Dina mahasiswa. Oke Dina, silakan Mbak Dina. Iya, jadi saya mau bertanya. Jadi saya punya teman. Teman saya itu dulunya bisa dibilang pernah menggunakan narkoba. Nah, apakah orang yang pernah menggunakan narkoba itu udah pasti masa depannya buruk atau gimana ya? Karena sekarang kan beberapa pekerjaan mengharuskan untuk memakai surat bebas narkoba. Oke. Nah, itu bagaimana ya? Nah ini juga tanya nih Mbak Dina sebentar dulu ya. Misalnya nih ada cowok misalnya Pak ya pengguna narkoba. Ini ceweknya Dina misalnya Pak ya. Nah terus suatu saat kan pingin merit gitu Pak ya. Tapi cowoknya itu dulu pernah menggunakan narkoba. Kira-kira bisa hilang nggak Pak? Itu Dina ya. Ada lagi Mbak Dina yang mau ditanyakan? Oh sudah. Oke sudah didengarkan melalui radio ya? Iya siap. Oke terima kasih. Ya silahkan. Iya, terima kasih Mbak Dina. Pada prinsipnya ketika yang bersangkutan direhabilitasi, kemudian juga yang bersangkutan ingin betul-betul ingin sembuh, insya Allah mereka sembuh. Jadi kalau punya mantu bekas punya narkoba, selama mereka sudah sembuh, direhabilitasi, tidak sudah sembuh, ya? tidak pakai lagi, tidak ada masalah. Ya, karena kan ini kan sakit ya. Orang sakit Pak, orang sakit itu kan setelah diobati. Tapi yang gini Pak, khawatir kalau narkoba itu sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu loh Pak. Nah, yang sudah itu kembali lagi kepada yang bersangkutan. Ya pengen sembuh bener atau tidak. Kamu sampai bekas tusuk suntik-suntik itu banyak Pak? Iya, kalau itu era-era 70-80 ya masih pakai suntik. Kalau sekarang kan tidak, modelnya yang sudah model dibakar, dihisap gitu kan. Oke. Nah, itu insya Allah lah kalau dari diri mereka atau dari dalam hatinya itu memang ingin sembuh, insya Allah sembuh. Itu dengan treatment-treatment yang sudah disiapkan oleh tenaga rehabilitasi kita, mulai dari tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, mereka juga akan sembuh. Banyak yang sembuh dan mereka juga ada yang berhasil juga ada. Ada salah satu pengusaha di Pak, Bapak jangan bilang ada yang berhasil, bilangnya banyak yang berhasil. Iya, banyak yang berhasil lah gitu ya. Banyak yang berhasil ya. Salah satu contoh yang ada di Slotigo itu ada pengusaha yang mungkin barangkali nanti kalau ada waktu bisa dijadikan narasumber. Boleh Pak, diundang Pak. Untuk, apalagi diundang sini jadi saksi sekaligus Pak. Betul. Intinya mereka bangkit itu ketika mereka sudah menjalani hukuman, kemudian mereka pun berpikir dan berkeyakinan, wah nasib saya apa mau begini terus kan gitu. Dia ingin merubah itu. Ya, baik. Ini Pak pertanyaan Pak. Yang kenapa rehabilitasi? Taruh saja di pulau terpencil. Atau dihukum. Jadi begini Bapak, Undang-Undang 35 2009 itu ada hukumannya itu ada 2. Hukuman yang bersifat rehabilitasi dan hukuman yang bersifat represif. Ada 2. Nah, ini kita juga harus bisa melihat sejarah ya, tahun 1921 ya. Itu di Eropa khususnya di Belanda, mereka tidak mengkriminalisasi pelanggar-pelanggar narkotika. Mereka diberikan diobatin, kemudian diatur tempat dan sebagainya. Ya pola-pola itu alhamdulillah lapas atau penjara yang ada di Belanda itu zero yang berkaitan dengan kasus narkotika. Kemudian tahun 1961 Amerika tidak setuju dengan apa yang dijadikan program atau polanya tetap Belanda. Dihukum semua Pak ya? Semua dihukum. 10 tahun kemudian yang terjadi apa Pak? Ya. Di Amerika banyak golongan pemuda yang semuanya pakai sehingga ada muncul di sana namanya hippies, itu hippies itu. Nah,
hipis itu. Nah, karena Amerika nggak nurut Pak ya. mereka dikriminalisasi semua gitu. Baik, Jenderal, ada pendengar dulu Jenderal. Pakai telepon kasihan. Silakan Rosi. Iya, ini ada telepon dari Mbak Budi. Padahal tadi masih ada pertanyaan juga tentang narkoba yang bentuk cair. Luar biasa antusiasnya ya untuk pendengar ini. Halo, selamat sore Mbak Budi. Halo, selamat sore. Iya, di mana ini? Di Semarang, Kak. Di Semarang. Mbak Budi, Semarangnya di mana Mbak Budi? Oh, saya di Banyumanik, Pak. Banyumanik kan di atas ya? Iya. Lingkungannya aman nggak di situ? Wah, sangat aman ya, Pak ya. Sangat aman ya? Iya. Oke, apa yang mau ditanyakan nih? Jadi saya dulu itu punya teman. Dia itu pemakai istilahnya. Nah, sebenarnya tuh sikap kita tuh gimana sih ke orang-orang yang terjerumus istilahnya? Kan Mbak Budi dulu punya teman, sekarang masih jadi teman nggak? Sekarang sudah enggak, Pak. Kenapa? Sekarang temannya sudah lost enggak contact pakai. ya? Oh. Sudah apa? Sudah enggak pakai, Pak. Sudah nggak pakai, oke. Ya. Tapi masih jadi teman kan? Masih, Pak. Masih ya, oke. Mbak Budi kuliah, sekolah, kerja? Saya bekerja, Pak. Oke, silakan. Makasih. Ada langsung pertanyaan silakan Mbak Budi kepada Jenderal. Ada lagi? Halo, Mbak Budi ada lagi? Iya, sudah. Oh, sudah. Cukup Oke, ya. didengarkan Jadi bagaimana melalui radio. sikap kita ya? Iya. Baik, langsung saya jawab ya. Silakan. Nah, jadi begini, di dalam undang-undang itu juga disebutkan peran serta masyarakat. Mbak Budi kalau memang punya teman yang memakai, ya alangkah bagusnya kalau memang bisa dinasihatin. Kalau tidak menggunakan cara, nanti makanya kita sekarang ini lagi membentuk lingkungan bersih dari narkotika. Di dalam lingkungan bersih narkotika itu di situ nanti akan kita bentuk relawan-relawan yang salah satu tugasnya adalah juga memberikan edukasi untuk bisa menasihatin seperti yang disampaikan Mbak tadi, untuk dibawa kalau memang orang ini sudah mulai bisa dinasihatin, ya alhamdulillah, kalau tidak ya dibawa ke BNN atau mungkin ke aparat terdekat. Pak, nomor kontak BNN berapa Pak? Boleh enggak? Kalau di BNN langsung aja nanti lihat di websitenya BNN. Pasti disambung ya? BNN Semarang juga ada Pak ya? Ada. Okay. Nah, itu nanti akan kita lakukan pendekatan, kita lakukan diobatin, direhabilitasi. Tidak diproses hukum. Jadi kalau misalkan ada keluarga kita, kita temukan ada yang menggunakan, langsung aja segera. Karena sesegera mungkin mereka harus segera diobatin. Nah itu Jenderal, yang orang tuh kadang-kadang melihat tetangganya kena narkoba, itu sikapnya sinis. Ya, itu yang harus mari kita rubah. Gitu ya? Iya, baik. Kita rubah. Jenderal, ini ada pertanyaan dulu Jenderal, yang cair. Ya, pada prinsipnya narkotika itu dalam bentuk apapun ya. Cair juga bisa. Nah, untuk itu seperti apa cair? Ya, seperti air juga ada, bisa ada ya. Nah, kalau yang sabu sekarang kan dalam bentuk kristal ya, kayak apa namanya, garam, kayak gula gitu. Yang model cair ada. Tapi yang penting begini, ketika kita mengasih tahu anak-anak, yang pertama ya jangan mudah menerima dan menggunakan pemberian orat, gitu ya. Itu harus diwaspadai. Kemudian juga, tips pertama, kalau kita punya anak itu diberi sesuatu oleh orang lain, utamanya bentuk makanan atau minuman, jangan diterima. Ya, jangan diterima. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, gitu ya. Kalau ada anak kita menerima sesuatu dari orang lain dalam bentuk makanan cairan, jangan diterima. Orang lain dalam arti yang tidak dikenal loh ya. Tidak dikenal Pak ya. Oke. Tidak dikenal Pak ya. Stranger. Ya, itu. Tolong jangan langsung diterima. Jangan terima. Kemudian yang kedua, kalau kita punya anak, itu kita harus tahu betul karakter atau tabiat anak sehari-hari. Nah, biasanya anak saya ini ceria nih. Ini akhir-akhir ini kok dia di kamar aja menyendiri. Kemudian mulai dia yang biasanya dilakukan menjadi tidak dilakukan yang seperti biasanya atau sebaliknya. Nah, itu mulailah kita. Itu kelihatan ya Pak. Oke lah, kalau dia ceria tidak ceria, tapi secara fisik kelihatan nggak Pak bahwa orang ini ada tanda-tanda narkoba gitu? Iya. Kelihatan Pak ya tanda? Kelihatan. Misalnya Pak, atau satu matanya, yang paling gampang aja. Biasanya, satu dia suka menyendiri. Suka menyendiri. Ya, Rosi, Anda suka menyendiri gak Ros? Enggak ya? Enggak. Oh, dia wajah-wajah ceria Pak.
Kemudian dia mulai ada tidak kejujuran. Ya, suka berbohong. Kemudian yang berikutnya adalah malas mandi. Oke. Ya, malas mandi. Iya. Nah, ini yang ngeri Pak. Bahtiar, Anda malas mandi nggak Bahtiar? Kayaknya iya. Jadi dia sudah tidak mau istilahnya ngopainin diri sendiri aja sudah mulai tidak mau. Ya. Baik para pendengar, kalau Anda punya anak, punya keluarga, punya saudara yang malas mandi, waspadai. Gitu Pak ya? Bukan, ya diwaspadai artinya diperhatikan kenapa ini kan gitu. Iya, kalau di Wonosobo nggak mau mandi Pak. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, prestasi dia dulu mulai menurun. Pelajaran di sekolah atau apapun dia mulai menurun. Kemudian kalau tidak diajak bicara, dia tidak bisa konsentrasi, matanya itu udah kemana-mana dia. Istilahnya nggak mau menatap. Banyak ciri-cirinya Pak ya? Banyak itu, banyak ciri-cirinya. Nah, itulah yang harus perlu dikenal betul oleh orang tua, kita selaku orang tua, tabiat anak sehari-hari itu. Kalau udah mulai ada penyimpangan, udah mulai. Kemudian juga harus betul tahu siapa teman-temannya yang bergaul tiap hari. Temannya Pak ya? Iya, temannya siapa aja. Ini PR orang tua banyak ini Pak. Betul. Memang semuanya kan diawali dari keluarga ya? Iya, dari keluarga. Baik, Pak Purwo, banyak sekali yang kita bicarakan. Waktunya sudah mau habis nih Pak. Iya. Pesan-pesan terakhir atau sesuatu kebijakan yang penting yang menjadi target dari BNN Jawa Tengah Pak? Ya, BNN Jawa Tengah mempunyai target kita menurunkan angka prevalensi. Kemudian kita juga meningkat. Dari berapa ke berapa? Yang sekarang angka prevalensi kita kan 1,3 ya. Termasuk rendah sebenarnya Pak ya? Ya. Termasuk agak rendah ya? Ya, rendah. Dibanding nasional ya? Ya, kita urutan provinsi urutan ke-7. Nah, kita berharap bisa kurang dari 1,3 lah. Kita. Di bawah 1 lah Pak ya? Ya insya Allah lah, itu tentunya berkat dukungan masyarakat semua. Amin. Kalau masyarakat semua pokoknya RRI dukung habis Pak. Iya, masyarakat bergerak, wah alhamdulillah. Kita dukung Pak. Kita perangi narkoba bareng-bareng. Betul Pak. Siap, semangat. Jadi yang keduanya kita meningkatkan program rehabilitasi terhadap para pengguna-pengguna itu, kita obatin ya, atau apalagi yang mahal coba-coba ya semua kita biayain oleh negara. Ya. Kan ada kewajiban negara untuk menyehatkan, memintarkan, itu kan kewajiban negara. Nah, kemudian kita juga perlu dukungan dari semua masyarakat, sehingga kita akan membentuk beberapa desa dan kelurahan untuk bersinar, komunitas yang bersinar. Bersinar itu kepanjangannya apa Pak? Bersinar itu bersih dari narkoba. Iya, situ. Itu yang akan kita tingkatkan dalam tahun-tahun mendatang, sehingga kalau desa, kelurahan, lingkungan kampus, lingkungan sekolah, lingkungan komunitas itu bersinar, insya Allah Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba. Ketika Jawa Tengah bersih dari narkoba, Indonesia juga Pak, akan bersih dari narkoba. Daerah yang paling rawan narkoba di Jawa Tengah nomor 1? Nomor 1 Semarang. Semarang Kota? Yeah. Semarang Kabupaten? Semarang itu 2 kabupaten kota. Ya. Terus nomor 2? Nomor 2 Surakarta. Ya. Hati-hati warga Surakarta. Ya. Dan nomor 3 adalah Jepara. Jadi warga Semarang, Surakarta dan Jepara hati-hati. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Purwo Cahyoko, Brigadir Jenderal Polisi Terandes MSI, banyak sekali. Waktunya nggak cukup Pak. Tapi mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat. Kita akan putarkan lagu setelah dialog ini selesai. Mudah-mudahan narkoba bisa bersih bersama perangi narkoba. Amin. Pesan terakhir untuk masyarakat? Perang terhadap narkoba. War on drug. Wah. Baik teman-teman, pendengar semua, sahabat, saya Widi Kurniawan. Terima kasih dalam Executive Talk. Sesi ini kita jumpa pada Selasa pekan depan dengan narasumber yang pasti paling keren. Salam.